Oke, jadi selamat datang di PDRQ Show. Yeay, akhirnya channel ini punya nama yang eh, official yang aduh ini gua banget gitu. Ini akhirnya gua nemuin nama setelah mungkin kalau yang perhatiin di video-video sebelumnya eh namanya kok berubah-berubah ya. Kenapa? Karena memang belum ketemu nama yang benar-benar gua banget gitu loh. Jadi nentuin nama itu sesusah itu, teman-teman. Jadi, aduh, wah gila sih. Gua tuh mikirin nama tuh buset deh. Ya gua akhirnya jadi paham gitu loh. Untuk nentuin nama aja kalian tuh bisa butuh waktu yang lama gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian bicara logo gitu. Jadi kalau misalnya ada logo-logo yang mahal itu gue jadi relate gitu. Jadi paham gitu loh. Nah, balik ke mengenai nama nih teman-teman. Jadi nama itu menurut gue harus mengandung tiga hal yang paling penting. Jadi yang pertama itu harus mengandung nilai historis, terus menggambarkan ke depannya mau apa, dan yang nomor tiga itu kalau bisa belum ada yang pakai gitu loh. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita akan cerita mengenai historisnya. Kenapa gua pengen banget namanya Pedrick gitu loh. Kalau di spell tuh jadi Pedrick gitu loh. Jadi gini, gue di kalangan teman-teman gue itu dipanggilnya tuh Pedrick gitu loh. Mungkin beberapa dari teman-teman berpikir gitu, ya udah kalau gitu bikin Pedrick channel aja. Nah itu yang jadi masalah gitu, karena itu menentang aturan nomor 3 gua. Nah ini supaya kalau kalian mau cari, nih gua akan coba melakukan rekaman di screen gua. Ternyata Windows 10 itu bisa langsung ngerekam gitu dengan Windows G doang. In case kalau misalnya ada beberapa yang belum tahu ya. Nah ini gue langsung rekam. Itu tadi apa ya? Gue akan masuk ke YouTube dulu nih, YouTube. Kemudian gue akan cari Pedrick ya, Pedrick. Nah kalau kalian lihat Pedrick sendiri itu udah ada yang pakai teman-teman ya. Nih dia ada yang 188 subscriber. Kemudian ya ini udah ada lah yang pakai gitu loh. Jadi aku jelas nggak bisa pakai. Kalau kalian lihat Pedrick channel, nah nih ini juga udah ada yang pakai, bahkan udah ada yang 1000 subscriber nih tuh. Jadi jelas gua nggak bisa pakai nama Pedrick, dan gua nggak mau juga gitu loh. Ini bahkan ada Pedrick official nih. Aduh, berarti gue udah nggak bisa pakai gitu kan. Jadi ya udahlah. Nah, yang jadi masalah juga kenapa gue menghindarin menggunakan nama Pedrick adalah background keluarga gue. Jadi kalau gue mau cerita, keluarga gue itu bukan keluarga yang menyenangkan gitu loh. Utamanya sepupu-sepupu gue itu gimana ya, bukan teman perjalanan yang baik gitu loh. Karena gini, cara lu untuk ngetes seseorang itu benar-benar seneng sama lu atau enggak, atau memang dia sayang sama lu atau enggak, itu gampang teman-teman. Bukan pada saat kalian susah dia akan bantuin. Bukan saat itu. Bukan saat itu. Tetapi justru saat kalian seneng. Jadi kalau misalnya kalian seneng, kemudian dia ikut seneng, dan senengnya itu genuine, itu dia benar-benar sayang sama lu. Karena ada sayang atau ada seneng yang dalam tanda petik gitu loh. Jadi kayak misalnya gue beli Porsche gitu ya, dia senang sih ngeliat Porsche, tapi di dalam hatinya dia tuh penuh kebencian, penuh kedongkolan, yang mungkin dia akan bilang, ah ini paling dari ini. Jadi nggak, dia senang tapi nggak senang, ngerti kan maksudnya. Jadi ya seperti itu gitu loh. Dan buruknya adalah sepupu-sepupu gue itu gini, ada beberapa dari mereka yang mereka tahu mereka tuh buruk gitu loh. Nah, karena mereka tahu mereka buruk, mereka tuh punya dua solusi. Solusi yang pertama adalah berusaha untuk jadi lebih baik. Yang kedua adalah berusaha ngejatuhin orang lain atau ngerusak citra orang lain. Yang mereka lakukan adalah yang ini, ngerusak citra orang lain. Yang jadi korbannya siapa? Gue. Dan akhirnya orang-orang itu di sekeliling gue
ada yang jadi gini, ini ada cerita lucu nih teman-teman, ini bener-bener lucu banget. Kalau kalian ngelihat beberapa video gue yang kemarin, gue tuh sangat menentang yang namanya robot trading. Gue nggak percaya sama robot trading, algoritma trading tuh gue nggak percaya. Kenapa gue bilang nggak percaya? Karena gue punya filosofi soal trading saham utamanya itu punya filosofi gue sendiri gitu loh. Yang nanti mungkin di kemudian hari gue akan share kenapa gue memilih filosofi itu. Jadi mereka itu waktu itu beberapa ikut robot trading lah, dan kalian tahu rugi. Terus tiba-tiba mereka bilang itu tuh rugi tuh, nunjuk ke gua, rugi tuh rugi banyak sekali, itu uang habis itu sana. Terus gue bilang, mohon maaf nih, saya rugi. Ya saya beberapa keputusan saya ada salah, tapi maksudnya saya rugi banyak, ini kamu doain gua rugi banyak atau gimana ya? Aku mohon maaf nih, aku tanya nih. Terus tiba-tiba bilang, ya kan kamu ikut robot trading itu kan, yang gitu kan yang lagi diberitain itu kan. Enggak, saya enggak ikut. Saya di sekuritas saya nggak ada robot trading. Apa ngerti sekuritas gitu kan, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Gue bilang, loh mohon maaf nih, gue bilang gitu. Yang namanya trading, langsung gue balikin. Emang lu paham gak sih yang namanya trading itu gimana ceritanya? Tiba-tiba marah-marah, Pak. Saya dimarahin, saya dimaki-maki gitu. Gue bilang, wah gila nih orang, gue bilang. Dan jeleknya semua orang tuh kayak ngeliat gue, oh ya emang nih nggak bisa apa-apa nih, gini-gini. Makanya beberapa kali tuh gue taruh tuh barang-barang RUPS tuh di depan rumah gitu. Itu kalau misalnya, maksudnya di ruang tamu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada manusia-manusia kaparat itu datang, mereka lihat, oh ini dari mana nih? Oh si ini baru, oh paling kemarin dia belinya di harga yang tinggi. Kadang juga gue suka iseng gitu, gue bilang, ini gue kemarin baru beli ini harganya sekian gitu. Kadang gue suka pamer di apa tuh namanya di status WhatsApp gitu loh. Jadi ya untuk nunjukin aja kalau ke mereka gitu loh, bahwa gue nggak segoblok gitu. Itu hal yang dibikin oleh orang-orang itu gitu loh. Jadi ya seperti itu, makanya nama Pedrick itu karena ada beberapa dari keluarga gue yang tahu gue punya nama itu, itulah dia. Gue bilang gue nggak bisa pakai nama Pedrick Channel. Nah, yang kita masuk ke poin 2 yaitu kalian mau ke depannya kayak gimana gitu. Maksudnya kalau punya brand itu harus menggambarkan ke depannya itu mau kayak gimana. Nah, karena kalau kalian perhatiin di logo yang sekarang itu sih udah paten akan kayak gitu, tapi mungkin akan berubah di huruf yang akan digunakan karena kayaknya agak susah tuh nyari huruf yang pas sama logo banteng dan logo beruangnya. Tapi ya gitu. Jadi ada tulisannya kan PDRQ Production di bawahnya. Kalau kalian mau ngecek di Spotify mungkin di Spotify di Noise bisa masukin logo nggak ya? Harusnya sih bisa. Jadi bisa dilihat gitu kan logonya tuh seperti itu. Kenapa production? Ya karena gue maunya ada podcast juga, ada YouTube juga. Kalau misalnya channel kan kayaknya emang buat YouTube gitu loh. Tapi kalau production itu gue bisa masuk ke semua lini, termasuk mungkin nanti kalau misalnya gede ya produksi merchandise juga lebih gampang gitu loh. Karena kan ya PDRQ Production ya apapun bisa, yang apapun yang bentuknya produk ya bisa. Jadi nomor 2 itu harus itu gitu loh. Nah ini nomor 3 yang seru nih. Jadi nomor 3 itu channelnya tuh yang belum dipakai kan, gue bilang. Nah waktu itu teman-teman gue putusin untuk tanya-tanya ke ChatGPT. Bentar, ini mana ChatGPT gue? Karena kan mentok ya. Jadi gimana ya caranya ya supaya dapat gitu kan? Akhirnya gue mutusin untuk nanya-nanya ke ChatGPT nih. Gue kasih lihat ChatGPT, oke? Jadi gue sering iseng nanya kalau misalnya gabut di ChatGPT. Wait a minute, mana ini dia? Nah ini banyak nih kalau misalnya teman-teman yang di Spotify di Noise. Jadi awal-awal tuh gue tanya, bisa nggak sih lo ngasih gue channel YouTube gitu kan? Terus kemudian YouTube itu nanya dia kasih suggestion nih, The Tube Guru, Journey of Discovery, apa segala macam.
Tapi kan ini jelas nggak ada yang menarik ya. Terus kemudian gue bilang nama gue Pedrick gitu-gitu kan, gue minta. Terus ini Pedrick Sport Venture. Ini juga sebenarnya menarik sih, Sport Venture gitu, tapi gue nggak. Akhirnya gue ini Pedrick Hilarious Talk. Jadi ya seperti ini disaranin sama chat GPT-nya. Terus turun ke bawah. Nama-namanya ada Punderi, Komedi Pet, apa segala macam. Ini kalau kalian pakai chat GPT, kalian tuh harus menurut gua harus pinter-pinter dalam hal ngeprom ya. Ngepromnya tuh ngeprom lah, istilahnya ngeprom ya. Bukan ngecoding ya. Gua nggak tahu deh, namanya ngeprom atau ngecoding, gua nggak. Moga-moga mungkin ada yang komentar di bawah. Nah, ini juga nih. Nah, ini gue masih belum sampai sejauh ini nih, sampai pada saat gue tanya Max Sam word sounds like Pedrick, ini gue udah mulai bingung nih. Aduh, apa ya gitu loh. Karena ya seperti itulah. Ini ada bahkan sampai ada Pizza Rick. ini kalau gue punya pizza mungkin gue akan kasih nama Pizza Rick gitu loh ke depannya. Kalau misalnya bikin resto pizza gitu kan. Terus nih ada yang Patrick, Pet Darik gitu kan. Ini ya dia kayak gitulah. Bahkan gue sempat minta give similar name with Pedrick. Ini cari nama yang sama seperti Pedrick gitu kan. Jadi yang sebelumnya gue tanya sounds like Pedrick, ini gue nanya yang sama, yang mirip kayak Pedrick gitu namanya. Terus Padarik, kemudian Penderik, segala macam. Terus sampai saat ini nih gue bingung gitu loh teman-teman. Gini mesti gimana ya gitu loh. Akhirnya gue putusin untuk coba deh gue jalan-jalan gitu loh sama teman-teman gue. Dan bersyukurnya teman-teman gue punya ada satu om gue yang baik banget. Kemudian ada juga satu teman-teman gue yang bukan satu sih, teman gue banyak sih yang ini, ada sekitar 3 atau 5 orang yang akhirnya yuk gue bilang temenin gue yuk, gue lagi butek nih pengen nyari ide gitu kan. Akhirnya yaudah mau kemana gitu kan, BSD deh main, kita sekalian cari kulineran yang asik di sana. Ya udah akhirnya diputusin ke Cubic gitu loh. Setelah kita ke Cubic, pas sampai di sana teman gue tuh si Karel sama si Rudot kayaknya nyampe duluan ya. Dia nyampe duluan, terus kita di atas ya di Tamiya. Yaudah gue dateng, terus gue ngeliat simbol Cubic tapi yang ada Q-nya gede gitu, Cubic gitu loh. Terus gue bilang gimana kalau gue masukin huruf Q gitu di channel gue. Nah, singkat cerita pada sampai di rumah, akhirnya gue nanya nih ke malam-malam nih, gue ingat habis makan kulineran gitu, gue nanya lah ke ChatGPT, give me like PedQ or something gitu, jadi Pedrick Core atau something. Nah itu gue sempat nanya ke dia gitu kan, create name. Nah seperti yang gue bilang kan, PedCube ini masuk gitu loh. Tadinya tuh mau ambil nama ini, tapi gue bilang kayaknya nggak cocok deh. Akhirnya gue biasalah pagi itu minum, abis malam kan gue tidur, terus paginya minum ya rutinitas pagi, olahraga apa segala macem gitu kan. Terus gue tiba-tiba kepikiran gimana kalau gue bikin singkatan ya dari Pedrick ya. Nah akhirnya muncul ini nih PDRQ ini nih. Nah inilah akhirnya gue bilang, kayaknya gue akan pakai PDRQ ini nih, gue bilang gitu kan. Ini sebentar nih, baterai gue udah mau habis, bentar ya. Bentar. Oke, jadi tadi baterai kamera tuh udah mau habis gitu loh. Nah, balik ke tadi ya. Jadi kan ini apa namanya? Tadi sampai mana? Oh ya, sampai di sini nih. Sampai akhirnya, ini PDRQ ini menarik. Terus akhirnya kan gue penasaran dong, gue nyarilah di ini nih gue cari di sini aja nih, di YouTube gitu loh. PDRQ tuh udah ada yang pakai belum sih? PDRQ, sorry PD apa sih tadi dia? Sebentar. Nah nih, PDQ ya. Nah gue akhirnya putusin tuh PDQ.
PDQ nih, gue coba cari. Ternyata udah ada yang punya teman-teman, dan subscribernya juga 13.000, dan sepertinya ini dia nih apa di perusahaan gitu loh. Of course gue nggak mau nyari masalah dong kalau misalnya namanya mirip gitu atau namanya sama. Ya udahlah, gue bilang gitu loh. Apa ya. Nah, sempat kepikiran ini PDRK, tapi accidentally gua tuh salah pencet. Jadi gua ini ya PDRK tadinya nih, tunggu bentar. Oh bukan, jadi accidentally tuh ini DPRK gua nulis ya. Nah, DPRK ini ternyata beneran punya nama channel gitu, New DPRK gitu loh. Dan ini ternyata ini kayaknya official punyanya mereka gitu. Kalau lu cek New DPRK itu ya channelnya ya ini isinya ya ciwi-ciwi Korea gitu ya. Memang lucu sih ini ceweknya. Ceweknya lucu ternyata. DPRK. Nah, gua kan of course gue bilang, waduh, ini DPRK gua nggak mungkin bikin kalau misalnya PDRK. Kadang ya beberapa kali ya PDRK itu kalau lu nulis munculnya North Korea. Beberapa kali tuh gua dapat tuh. Kadang kan nih ya PDRK, coba salah. Munculnya tuh nah nih, munculnya tuh ini DPRK. Jadi kan gue bilang, gue nggak mau nyari masalah sama Kim Jong Un gitu kan. Waduh, bahaya nih, nggak lucu banget gue kalau misalnya ini kan. Ya udah, akhirnya karena gue tertarik dengan huruf Q, akhirnya ya udah jadilah channel ini PDRK ini gitu teman-teman. Jadi ya ceritanya seru sih pada saat kalian ini nah ini akhirnya jadinya tuh ini channelnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nih gua udah off ya ininya. Oh ya udah off ininya, screen recordingnya. Jadi ya seperti itu. Jadi moral of story-nya apa? Kalau kalian itu ngerasa kalian itu nggak didukung oleh sekeliling kalian, percaya deh ada beberapa orang yang tetap mendukung kalian. Kayak gua gitu loh, keluarga besar gua tuh asshole semua. Tapi ada satu om gua, ada nyokap gua, ada adik gua yang support gua gitu loh. Dan gua bersyukur sama itu, walaupun ya sekelilingnya emang kayak bangsat gitu loh. Ditambah lagi gue punya teman-teman komunitas gue yang masih support gue, ngedukung gue. Itu hal yang membuat gue gila ya, gue jalan sama mereka tuh gue bisa ngedapetin inspirasi. Dan ini hal yang paling penting. Kalau kalian mentok, kalian pergi sama teman-teman kalian, yang kalian lakuin tuh bukan cuma sama mereka, tapi kalian harus juga ngelihat sekeliling kalian, karena siapa tahu aja jawaban atas pertanyaan kalian tuh ada di sekeliling mereka gitu loh. Kayak gue gitu, huruf Q itu jadi pembeda loh, bener-bener loh. Jadi ya seperti itu teman-teman. Thank you yang udah dengerin dan yang udah nonton. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Oh ya, ini akan gue bahas ya abis episode ini tayang. Ini akan gue bikinin secepatnya, karena mau ada RUPS juga ke depannya, tapi ini akan gue bahas. Jadi thank you yang udah nonton dan udah dengerin. Sampai ketemu lagi. Dadah.